Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Eh, Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2, kelas R002, Teknologi Hasil Pertanian Universitas Jambi 2020, akan mendiskusi sebuah kasus dari mata kuliah evaluasi biologis. Mungkin teman-teman bisa share screen dulu kasusnya apa. Baik, jadi di sini terdapat dua kasus. Yang pertama ada studi kasus yaitu seorang pelajar berusia 15 tahun ingin menyusun menu hariannya. Di antaranya ada terigu, jagung, dan beras. Menurut saudara-saudara, sumber karbohidrat manakah yang paling baik buat si pelajar? Diketahui komposisi ketiga bahan tersebut seperti dalam tabel 1 PPT kuliah evaluasi nilai gizi karbohidrat. Yang kedua, eh, seorang pria berusia 30 tahun yang berprofesi sebagai manajer pabrik minyak sawit ingin mengganti sumber karbohidratnya dari beras. Pilihannya ada dua, yaitu kentang dan singkong. Saran apa yang bisa saudara berikan kepada pria tersebut? Diketahui komposisi ketiga bahan tersebut seperti dalam tabel 1 dan 2 PPT kuliah evaluasi nilai gizi karbohidrat. Mungkin kawan-kawan bisa langsung aja menyampaikan pendapatnya agar dapat kita simpulkan nanti hasil diskusi kita dan kita presentasikan di PowerPoint. Jika ada yang ingin menyampaikan pendapat mungkin bisa langsung aja. Mungkin aku ya. Kalau menurut aku ini diketahui dulu ya sih dari umurnya konsumsi karbohidrat itu dilihat dari umurnya. Umur yang pelajar ini ya, Put, kebutuhan karbohidrat dia berapa gitu? Iya. Yang bawah juga ada sih kayak dicari sumber kebutuhan karbohidrat untuk usia 30 tahun tuh berapa banyak gitu sehari. Aktivitasnya juga ada. Kalau usia 15 tahun berarti dia belum kerja lah, masih sekolah. Berarti tidak berat-berat nian kan karbohidratnya. Sedang gitu dah sih. Kayak kemarin nih, yang kasus pertama kali yang kita bahas itu kan, yang di file PDF itu Karin kan di situ ada nggak ya tentang kebutuhan usia tentang karbohidrat? Itu nggak ada yang karbohidrat, guys. Ini kalian baru cari lagi. Jadi untuk kan tapi di sini nggak diketahui kan seorang pelajarnya ini jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki kan. Jadi kalian sebutin dua-duanya aja. Untuk usia 13 sampai 18 tahun itu kebutuhan karbohidratnya itu 292 gram per hari. Untuk yang laki-laki usia 13 sampai 15 tahun itu 340 gram per hari. Langsung ketik aja nggak sih, Rin? Poinnya. Di PowerPoint ini ya? Ya, buat di bawah. Nanti baru disusun. Ada lagi tidak menurut kalian? Berarti itu kita ambil yang mana, yang cewek atau cowok? Atau dua-dua pakai range? Emang beda ya tadi? Beda. Dua-duanya beda sih. Dua-duanya, Be. Ada disebutin gitu. Kenapa beda ya, weh? Mungkin karena beda Pak. Setelah itu kita cocokin ya sama yang tabel itu. Tabel yang di PPT. Yang dari ibu kan? Iya. Aku mau di share screen juga. Kayaknya itu tuh yang add title-nya itu bisa diubah deh sih kayak jadi data-data yang diperlukan untuk PPT. Poin Jangan lah lupa dah. kan ini apa? Benar. Sesuai aktivitas tuh perlu apa tidak, weh? Kan ada tuh yang kemarin kita presentasi pertama mau bahas-bahas aktivitas. Ya, kebutuhan karbohidrat itu kan ya.
Kalau yang pertama tuh dia aktivitasnya diketahui tidak sih Put? Yang ini kan aktivitasnya ada diketahui gitu. Tapi yang di kasus kedua dia diketahui, maksudnya tuh kayak kegiatannya tuh diketahui gitu loh. Bun. Vin, ini ada nggak sih yang umur 30 tahun tuh? Kan yang satu umur 30 tahun. Bahas satu-satu B dulu, Mbak. Nomor 1 dulu. Boleh. Kelarin kasus yang pertama dulu aja, baru nanti kita bahas lagi yang kedua. Maksud Karin kayak gitu. Kayak aktivitas untuk kebutuhan karbon. Ada yang nemu dak? Dion, Dion. Ini langsung lihat PPT yang dari Ibu nggak? Kami nyari yang aktivitas dulu ya, coba. Oh, Ada Rin, dibuka. Ini yang dari PPT Ibu. yang karbohidrat itu yang Ka ya? Ka itu kadar air kah? Itu kayaknya kadar air deh, guys. Kalau misalnya mau lihat yang itunya kayaknya kayak energinya nggak sih? Kayak energi yang di fasilitas dari. Oh, udah sih. Oh, ini CHO gabung. tuh dak. Ya, CHO kan. Atau ada sih di Google ininya penjelasannya. Pakai Google gambar, nah. Iya, karbohidrat CHO. Kita tentuin beda ya CHO dulu, dak. Tadi yang soal pertama tuh apa antara apa? Terigu, jagung, beras. Kalau dilihat dari CHO-nya berarti yang paling baik yang tetap beras nggak sih 80,1. Tapi kata ibu coba tambahi dak sih yang NSP, TDF sama pati dan gula. Beda soalnya kalau ditambahi. Ya kan? Kalau TDF itu apa tuh? Ih, lupa. Bentar ya cari. Ada di Google yang beras 77,1. Ini 80. Oh, NSP itu non-starch polikasarida. Berarti yang bukan pati. Terus tadi yang maksudnya ditambahin itu gimana tuh? Apa? Tadi yang Putih bilang maksudnya ditambahin itu gimana? Yang NSP, TDF, pati. Terus ini nentuin yang mana yang paling baik itu yang paling banyak kandungannya atau gimana? Iya enggak? Yang Kayaknya paling baik. kayaknya yang dibutuhin di anak usia segitu dalam sehari lah. Kalau berlebihan pun juga udah bagus sih. Kalau TDF-nya apa, weh? Kalau menurut WHO-nya yang paling itu kan banyak beras sih. Iya, Pak. Beras. Buat aja beras dulu, nanti dicari lagi dah sih. Boleh. Yang NSP tambah TDF tambah pati tadi itu cuma ditambahin biasa gitu aja ya? Nggak ada Ya, seingat aku gitu. Kalau ditambahi berapa? kalau beras yang lagi Karin tambahin itu 85,6, jagung 82, terigu 83,1. Tetap aja beras yang paling tinggi. Ya udah, kita isi beras bed dulu. Kalau Na itu maksudnya? Iya, sekarang nggak, sekarang itu 82 tambah Na kan nggak. Buat beras 100 gram. Cari apa, weh? Cara jumlahinnya tadi tuh kayak gitu nggak? Tadi kata si Karin. Jadi ini kita buat yang untuk yang kasus 1 beras ya. Setuju. Ih. Nanti kalau ada yang dapat literasinya gitu, atau dapat informasi baru, bisa dibaikin juga kan? Oke, Bu. Udah jadi lanjut kasus 2 lagi lah, Dak. Iya. Pria tuh nawi disebutin. Pria berusia 30 tahun. Jadi kalau pria 30 tahun tuh perharinya tuh harus mendapatkan per hari karbohidrat tuh kira-kira berapa? Aku barusan search ya. Itu tuh harus ngebutuhin perharinya tuh 394 gram karbohidrat per hari. Di situ opsinya ada 2 ada sih, antara kentang sama singkong. Bener? Iya. Mungkin juga yang lebih diunggulin singkong sih. Soalnya singkong tuh per 100 gramnya itu kalau nggak salah menyimpan karbohidrat 38 gram. Jadi dengan
umur 30 tahun tuh dia tuh harus konsumsi sekitaran 1000 gram per hari singkong supaya mencukupi karbohidrat dia per hari. Jadi tidak kecapean, tidak mudah kecapean gitu. Kalau label yang dari PPT Ibu itu bisa dipindahin nggak, Rin? Yang satunya ya sebentar ya. Tapi dari kentang sama singkong tuh tetap besaran karbohidrat di beras nggak? Iya, cuman dibilang di situ kan yang paling bagus untuk menggantikan beras. Pilihannya ada 2 kan, singkong sama kentang tadi. Iya, iya. Kalau menurut aku sih singkong. Kalau nggak tahu yang lain diskusi aja dulu. Kelihatan nggak? Tapi kalau di sini karbohidratnya itu lebih, oh iya, singkong. NSP-nya juga lebih banyak kan dari singkong. Tapi tadi aku search di Google lah, katanya karbohidrat yang baik tuh yang lambat diserap oleh tubuh, terus juga banyak serat. Gimana, Pep? Karbohidrat yang baik tuh katanya yang lambat diserap oleh tubuh, terus juga mengandung banyak serat. Karena kalau cepat diserap tubuh tuh kan nanti glukosanya kan ke badan tuh cepat gitu, nah tidak bagus untuk badan. Oh, berarti dicari juga ya reaksinya ke tubuh dah sih? Iya. Jadi bukan karena bukan banyakan karbohidratnya. dia bisa diserap oleh tubuhnya tuh banyak atau tidak. Oh iya gitu ya. Baru ingat aku Ibu Ado ngomong gitu. Udah berarti dicari dulu sih. Nanti kita masing-masing cari penyerapan bahan pangan nih, karbohidratnya untuk tubuh, dan reaksinya baru kita simpulin untuk dapetin hasil. Boleh. Berarti kuncinya tadi umurnya, perempuan atau laki-laki, aktivitas, karbohidratnya bisa diserap baik oleh tubuh atau tidak. Itu benar sih? Iya. Iya, Put. Coba dulu. Oke, jadi diskusi kelompok kita hari ini cuman sebatas ini ya. Jadi mungkin bagi data-data yang kurang agak bisa dicari secara individu sih atau lebih diskusi di dalam grup. Baiklah, terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir untuk diskusi kelompok di MK Evaluasi Biologis ini. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.